saudara-saudara mengucap syukur kalau hari kemarin ya, hari Jumat kalau nggak salah ya, gembala kita sudah merayakan ulang tahun yang ke-58. Puji Tuhan, kalau kita masih dikasih tambahan umur, itu tandanya kita harus menghasilkan buah, harus selalu bekerja bagi Tuhan. Dan hari ini saya berdoa, iblis sudah berkata sama saya tadi siang itu, dia berkata sama saya untuk menghalangi saya untuk berkhotbah di tempat ini. Dia berkata bahwa tidak akan yang ada datang pada saat kamu berkhotbah. Terus aku bilang, oh tidak apa-apa iblis, satu orang bertobat aja malaikat di surga bersorak-sorai. Sekalipun banyak orang yang datang, ribuan orang, kalau tidak bertobat aku juga sia-sia. Aku bilang gitu sama iblis. Satu orang bertobat dan bisa diselamatkan, bisa imannya tumbuh, itu aku berharga di mata Tuhan. Wow. Nah, tadi bilang gitu sama saya, oh enggak apa-apa, aku bilang, Tuhan bisa menjadikan batu-batu menjadi jemaat, saya bilang. Dan saya tetap akan berkhotbah dan mengabarkan kabar baik. Sekalipun tidak ada yang dengar, sekalipun satu orang, saya akan tetap menuntun mereka ke dalam keselamatan. Wow, tadi serangannya kuat banget. Berdoa, oh Tuhan, gila ya, dia berusaha membuat saya tidak berdiri di tempat ini karena takut saya membongkar semua strateginya iblis. Dia kan paling sering bongkar semua, dan pengen membereskan setiap orang supaya hidup di dalam Tuhan yang benar, supaya iblis kalah, menginjak iblis. Saya paling suka tuh membongkar semua strategi iblis sehingga semua kita menjadi pemenang. Jangan kalau kita pemenang cuma nyanyi tok, tapi pemenang, tapi dalam kehidupan kalah. Akhirnya orang, oh pemenangnya cuma di gereja. Saat apa? Saat nyanyi. Saat keluar kita kalah lagi. Wow. Tapi barusan itu saya ngomong sama Bapak, gila ini iblis berusaha membuat saya tidak berdiri di tempat ini. Udah takut dia, saya takut dibongkar. Wow, luar biasa. Tapi saya sudah memakai senjata perlengkapan Allah, yaitu ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, dan firman juga. Saya puji Tuhan, Tuhan menaruh firman di dalam hati saya sehingga saya bisa melawan iblis. Makanya bagi orang yang tidak suka membaca, memang ada orang-orang yang tidak suka membaca, jenis yang tidak suka membaca. Rajinlah dengar firman. Karena pada orang-orang yang tidak senang membaca, begitu dengar firman itu nempel di kepala, itu kamu bisa ucapkan, ya. Mungkin ada tipe orang yang memang begitu, kita tidak bisa menyalahkan. Mungkin kalau baca firman ngantuk, tapi kalau dengar kuat. Ada yang dengar tidak ngantuk, baca kuat, gitu ya. Jadi saya lihat ada orang yang dengar kuat, baca ngantuk. Ada yang baca ngantuk, dengar kuat. Yang penting iman timbul dari pendengaran akan firman, wes ya. Lakukan apa yang kamu mau, antara mau baca atau dengar, pokoknya setiap hari harus dengar firman, ya. Yuk kita lanjut. Saya banyak banget, jadinya saya cepat sekali ya. Besok Pak Budi melanjutkan dengan ketopong keselamatan. Kemarin kita berbicara mengenai iman yang mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia itu adalah yang macam-macam, seperti mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan ini, mengalahkan kesusahan, mengalahkan semua. Seperti Yesus sudah mengalahkan semua. Tetapi satu lagi, ini adalah sisi Yesus pada saat masuk ke Golgota. Iman yang ditesting oleh iblis saat dia masuk di taman Getsemani, yaitu iman apa? Selama ini Yesus mengajarkan apa? Iman yang kalau engkau punya sebesar sisi sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Kalau engkau tidak beriman, engkau bisa ini. Jadi iman terus-terus, itu adalah iman yang mengalahkan dunia, betul? Tetapi setelah Yesus berhasil mengalahkan dunia, dites lagi. Ada testing enggak? Yes, ada tes. Hidup ini adalah testing and trial. Every step perjalanan kita tuh trial, dites. Tes 1 berhasil, kita masuk ke tes 2. Tes 2 berhasil, masuk ke tes 3. Tes 4, tes 5 sampai hore lulus. Begitu lulus apa? Mahkota. Ya? Mana mahkota? Nah, kita mendapatkan mahkota. Oh, ketutupan di sini. Ketutupan AC. Mahkota. Ngerti enggak? Mahkota adalah the final
testing, ngerti ya? Champion ya. Jadi kita lihat di Alkitab bahwa Tuhan tuh imannya terus bertumbuh, iman tuh bertumbuh, growing. Kenapa dia bilang seed? Iman biji sesawi. Kamu tahu kalau biji sesawi itu kecil banget. Kecil banget. Itu kalau kamu tumbuh di tanah, dia bisa jadi pohon yang tumbuhnya rindang sekali dan pohon itu bisa menaungi banyak orang. Itu artinya iman yang bertumbuh, bukan iman yang bantat. Tahu bantat? Bantat itu adalah benih yang kamu tabur tetapi dia tidak berkembang. Imannya kecil, setahun kecil, besok lagi segini lagi. Itu iman tidak bertumbuh. Iman yang tidak bertumbuh, saat kamu menghadapi goncangan kecil, yes kamu menang. Saat goncangan besar kamu bisa nggak? Iman yang tidak bertumbuh, saat kamu menghadapi goncangan besar kamu kalah. Tetapi Tuhan memberikan iman sebesar sejawi, itu artinya iman kamu growing, bertumbuh. Saat kamu ditanam, sirami dengan apa? Firman Tuhan. Sirami apa? Dengan firman Tuhan, dengan praise and worship, dengan doa. Terus kamu mengadakan hubungan intim dengan Tuhan, saat itu iman itu tumbuh, disirami Tuhan yang menumbuhkan menjadi pohon. Pohon yang di tepi air, akarnya masuk. Begitu ada badai tetap aja tegak. Begitu ada badai, semua rontok, kamu tetap berdiri. Itu iman yang tidak tergoyahkan. Jadi iman kamu jangan iman kayak anak-anak. Oh aku mau iman sebesar sesuatu. No, itu iman beginning itu awal iman. Awal kamu percaya, kamu akan dikasih iman sebiji sawi. Tetapi setelah kamu terus mengalami perjalanan bersama Tuhan, Tuhan menuntut iman kamu growing, tumbuh besar. Dan ada testing, yes ada testing. Tuhan dites, ya Tuhan pun dites, Yesus pun dites. Pada saat di taman Getsemani dia akan dites. Adalah iman yang tidak tergoncangkan. Apa artinya? Sekalipun kamu tidak dijawab sama Tuhan, tetap kamu percaya. Aku sudah berdoa, minta rezeki, minta berkat, tapi aku udah dikasih. Akhirnya, Tuhan jahat. Kalau kamu minta setiap kali minta siapa, kamu jangan pakai Tuhan, pakai jin tuh loh, jini tahu. Yang pakai apa itu? Lampu wasiat. Halo jin, aku hari ini mau beli rumah, beli rumah. Halo ini, itu pakai jin. Lampu ajaib ya, lampu ya. Lampu apa itu? Apa? Kok lampu wasiat Aladin, pakai jin. Tapi Tuhan tidak mau itu. Kalau kamu pakai jin, kalau udah dikasih ngambek. Aduh, itu iman anak-anak. Maaf, itu iman anak-anak yang belum growing. Tetapi iman yang tidak tergoncangkan, sekalipun kau tidak menjawab aku, sekalipun aku kesusahan, sekalipun engkau tidak menjawab doaku, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Aku tetap setia kepada Tuhan. Aku tetap percaya sama janji Tuhan. Sekalipun aku tidak, itu adalah iman yang unshakable faith. Makanya kemarin saya beriman yang mengalahkan dunia. Oke, kemarin sudah mengalahkan dunia. Sekarang kamu dites lagi. Ini testing terakhir. Wow, gila. Ini ingat ya, kalau kemarin sudah berhasil, jangan kamu bahagia. Hore bu, saya sudah beriman. Oke, itu testing iman pertama. Ini adalah the final test. Iman yang unshakable, yang tidak tergoncangkan. Tuhan akan memberikan tes 2 kali tes sama kalian. Pada saat kamu memenangkan ini, tersedia mahkota. Jelas? Wow. Yesus pun dites. Yes. Everybody must be put on test, must be trial in the fire. Sehingga pekerjaanmu tuh benar-benar atau enggak, terbakar atau tidak. Kalau pekerjaanmu terbakar, dia seperti jerami. Tetapi kalau pekerjaanmu tidak terbakar, kamu muncul seperti emas murni. Kalau pekerjaanmu terbakar, apa yang kamu lakukan di dunia ini enggak murni imannya, kamu seperti jerami dites kasih api, alah gitu tok. Katanya iman, alah gitu tok. Baru dites kayak gitu udah terbakar, udah lemes, sudah hancur. Itu imannya dia ngomong, kamu masih jerami. Oke, nanti tak tes lagi. Pada saat kamu, kalau imanmu seperti iman yang belum teguh, kamu akan dites seperti jerami. Tapi pada saat imanmu bertumbuh, kamu dites masuk on the fire, masuk dites dalam berbagai macam cobaan-cobaan, kamu tetap berpegang teguh pada Tuhan dan kamu keluar sebagai emas murni. Setelah emas murni baru
baru Tuhan pulihkan segala keadaan. Wow, Ayub dites gak? Tes. Setelah itu, setelah testing apa? Pemulihan, ngerti gak? Jadi setelah testing selalu ada pemulihan. Jelas ya? Yuk kita lanjut. Sekarang fungsi iman. Saya mau mengajarkan ini. Adalah memadamkan panah api si iblis. Kita tahu pencobaan, keraguan, marah-marah juga dari iblis. Ya toh, kita lihat pribadi Tuhan saat mengajar, saat di Alkitab kita lihat bagaimana karakter Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah marah-marah kayak orang gila. Dia marah karena tempatnya dijadikan apa? Jual beli, betul nggak? Dagang. Ingat, gereja Tuhan itu adalah tempat beribadah kepada Tuhan, bukan untuk cari cuan. Maaf ya, gereja bukan untuk cari cuan. Jadi Tuhan marah, putus asa. Kalau kamu tidak dapat jawaban, putus asa. Dikasih, tuh loh kamu, Tuhan tidak nolong kamu kan? Tidak tolong kamu. Tuhan akan, iblis akan mendatangkan teman-temanmu untuk memberitahu kamu pertolongan di luar Tuhan. Ingat, selidiki orang-orang sesamamu, teman-teman sekelilingmu yang dimana inputnya bukan dari Tuhan, singkirkan. Kalau dia tidak bisa dikasih penginjilan, lepaskan dia dan jauhi dia, supaya kamu tidak terkena panah, putus asa, ketakutan. Siapa yang sering ketakutan, kekhawatiran? Dulu tuh saya pernah belajar soal roh, karena saya mempelajari. Dari dulu saya paling senang mempelajari soal roh, karena tak lihat saya dulu sering banyak nyanyi, banyak komunikasi sama Tuhan dalam verbal itu dalam doa. Saya kurang suka baca. Kayak saya orangnya nggak suka diem, tahu diem. Jadi kesini. Jadi kalau membaca tuh bisa berjam-jam, saya nggak tahan. Saya lebih seneng nyetel YouTube, jebret, saya bisa denger sama lakuin macam-macam. Saya nggak begitu suka baca, saya cuma denger. Jadi pada saat sama Tuhan saya juga banyak secara verbal, Tuhan gini. Saya banyak berdiskusi soal sama Tuhan secara verbal juga. Kita lihat bahwa kebohongan dulu saya pernah ngajarin si anak saya, kalau mamahnya Pak Budi itu paling suka khawatir banget. Kamu jangan nonton ini ya, jangan nonton film ini, itu banyak ini, aku takut, jangan ini. Jadi banyak sekali roh kekhawatiran dari orang tua Pak Budi. Orang Makwi ya namanya. Buser patroli. Jangan itu loh. Kamu lihat toh buser. Lihat toh patroli. Aduh, itu orang banyak jajan. Jangan keluar rumah. Jangan ini. Aduh, kita jangan ini. Dulu kalau mamanya Pak Budi, orang tuanya Pak Budi sering ngajarin kita jangan takut. Saya sering ngajari Stephen tuh dari kecil sudah tak ajari. Usir tuh roh kekhawatiran dalam nama Yesus, keluar dari Makwi, roh ketakutan ya. Dulu sering Stephen sama ya mah, aku ingat dulu dari kecil mama ngajarin aku roh ketakutan suruh keluar dari Makwi gitu ya. Roh ketakutan, kekhawatiran suruh keluar. Dia ingat sekali. Jadi setelah itu kita tidak mengandung roh lah. Tuhan menunjukkan bahwa karena waktu ini sudah sangat dekat, akan ada penyelamatan dari Tuhan. Iblis akan berusaha menggugurkan iman kamu supaya kamu tidak diangkat, supaya kamu tinggal di dunia ini. Kalau kamu tinggal di dunia ini, kamu di bawah kekuasaan iblis. Tinggal mencet, dan kamu akan takluk kepada dia. Ya, kita lanjutkan. Kekhawatiran, kebohongan, malas. Siapa yang malas? Itu ada roh malas. Dalam nama Yesus aku tolak engkau keluar. Jangan tolak doang, tetapi lakukan yang opposite. Opposite itu apa? Berkebalikan. Nah, betul. Berlawanan. Luka batin, mementingkan diri sendiri, egois. Siapa yang egois? Tidak peduli orang lain susah, tidak peduli orang lain menderita. Yang penting untuk aku, semua untuk aku. Itu ingat, roh egois itu bukan dari Tuhan. Ingat, dalam hati manusia kalau ada satu iblis mengikat, Tuhan tidak akan mau di dalam hatimu. Satu iblis aja di dalam hatimu, Tuhan tidak mau di dalam hatimu. Dia akan selalu di luar hati. Ingat, di luar hati, di luar ya. Supaya ayo jangan egois, ayo jangan gini. Di luar ya. Tetapi kalau Tuhan sudah di dalam hatimu, kamu berperang, kamu menang. Karena peperangan kita bukan kita sendiri, tetapi Yesus yang berperang untuk kita.
Ya, kita lihat roh mementingkan diri sendiri, tindakan buruk. Ini ada orang kok tabiatnya jelek banget. Setiap kali datang selalu bawa kantong kresek plastik, yang ada diambilin lah. Jujur ya, maaf ya, ada ya. Jadi kalau bungkus, ya jujur itu tabiat buruk, bener gak? Ini kok ada orang kok tabiatnya aneh. Kalau lihat apa-apa selalu gini-gini, itu tabiat buruk. Itu dari siapa? Iblis, ngerti gak? Kamu sudah diikat oleh dia, diikat. Jadi itu adalah stronghold. Stronghold kamu sudah diikat oleh iblis. Jadi kamu patahkan hari ini dengan firman Tuhan, dengan melakukan yang kebalikannya. Saya ajarin, makanya seperti sehari ini gak banyak datang. Aku tahu, aku lagi bongkar kamu. Aku tahu, tapi aku percaya kamu akan terus tak bongkar. Tiap khotbahmu tak bongkar, supaya jemaat kita jadi pemenang semua dan menginjak iblis. Ya, oke ya. Kemarin aja kita juga berdoa di sini, ya. Jadi kita tuh di stronghold, tabiat-tabiat buruk di dalam orang-orang itu adalah stronghold apa ya? Belenggu, ikatan iblis. Dan kamu harus tolak itu dalam nama Yesus, dan kamu mulai baca firman, kamu tolak, hilang, ya. Kemudian iri, kalau lihat orang ini udah kok dari kemarin kok menjamu orang terus ya, kok pesta-pesta terus, pesta terus, boros ya, kamu pesta-pesta terus loh. Kamu mau pesta bisa nggak? Bisa toh? Tinggal kamu ambil uangmu dari dompet, kamu beli makanan, panggil teman-temanmu untuk pesta bersama-sama. Kenapa harus iri sama orang? Kalau orang lain pesta memang pakai uang kamu, enggak kan? Kalau kamu melakukan hal yang sama, misalnya pesta ulang tahun, merayakan, panggil aja pakai uangmu, yuk. Boleh, saya dipanggil mau. Saya lihat kalau enggak ada yang manggil-manggil ya sama saya. Sedih loh saya. Kalau ada ulang tahun, ada pesta, saya enggak pernah dipanggil. Yang ada saya yang manggil, gitu loh. Ya udah enggak apa-apa, ya toh. Nah, kadang-kadang orang iri. Terus ada tetangga. Tetangga beli mobil baru. Kita mobilnya jelek, kita sama Tuhan ngeluh. Tuhan, kok aku enggak diberkati? Situ loh Tuhan, enggak pernah ke gereja Tuhan. Aku ke gereja terus aku melayani Kau. Sungguh-sungguh lagi. Kok aku mobilku masih butut, yang sana enggak pernah ke gereja. Tapi kok mobilnya bagus. Enggak iri. Itu adalah kena panah si iblis, dikasih cas roh iri. Oh. Hawa nafsu, penyimpangan seks. Kalau hawa nafsu untuk pasangan nggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan berkata, ingat pada saat Adam dan Hawa jatuh dosa, apa artinya? Engkau akan birahi terhadap suamimu. Nah, kalau engkau ada Hawa akan birahi terhadap suamimu, bukan Hawa birahi kepada Betty atau Lisa, bener nggak? Hawa birahi kepada Adam. Wajar ya? Karena Tuhan berkata, laki-laki engkau akan mencari dengan susah payah seumur hidupmu. Onak dan duri akan kau dapat. Kau akan bekerja keras, berpeluh-peluh mencari makanmu. Dan Hawa, karena engkau sudah menyesatkan Adam, engkau akan birahi terhadap suamimu. Memang dibikin Tuhan seperti itu. Bukan Hawa birahi terhadap Lisa. Ya, bukan Adam birahi terhadap Budi. Bener ya? Bener ya? Nah, adalah penyimpangan seksual. Dari siapa? Iblis. Itu ya, kalau sudah ada penyimpangan seksual, tidak mungkin ada Roh Kudus di situ. Tidak mungkin, itu pembohongan publik. Kenapa? Di saat ada setan di dalam Tuhan itu tidak mau share place, tidak mau share hati, tidak mau ogah. Dia keluarin dulu, aku masuk. Tuhan bilang gitu, keluarin dulu. Maksudnya kamu jangan melakukan itu lagi, baru aku masuk. Tuhan bilang. Tapi kalau aku Tuhan sebelah kiri, sebelah kiri, aku ke gereja kok Tuhan. Tapi aku tidak mau melepaskan penyimpangan seks. Oh, tidak bisa. Ke gerejamu, persembahanmu sia-sia. Aku tidak melihat persembahanmu karena kamu jahat hatimu. Seperti apa? Kain dan Habel. Walaupun kamu mempersembahkan dirimu, hidupmu ke gereja tiap hari rutin, Tuhan cuma gini, persembahanmu tidak aku kenal, karena di dalammu masih ada roh perzinahan, cabul. Tapi kalau engkau sudah, oke Tuhan, aku mau menghilangkan penyimpangan seksual. Oke, aku masuk ke dalam hati.
waktu kamu memutuskan, kamu mau melepaskan semua itu, kamu mengundang Yesus, Yesus akan membersihkan semua hatimu. Yesus bertahta di dalam hatimu, semua itu sampah-sampah. Ini sampah, ini semua sampah. Sampah di hati sama Tuhan nanti disapu nih. Ayo sapu-sapu, buang paling jauh. Pada saat kamu merasakan itu kamu mau bertobat, tidak melakukan lagi, saat itu kamu minta Yesus masuk dalam hatimu dan Yesus akan membuang sampah-sampah dalam hatimu. Dan kita lihat sombong, nafsu, rakus. Siapa yang rakus itu juga, siapa yang roh rakus itu ada roh rakus. Kalau ada roh kudus tidak mungkin roh kudus di dalam. Percaya saja. Tidak mungkin orang itu kepenuhan roh kudus. Karena roh kudus tidak mau sebelah sama orang rakus. Dia lihat rakus. Ingat di padang pasir, padang gurun ya. Pada saat diberi makan burung puyuh ya. Sama waktu bangsa Israel keluar diberi makan burung puyuh. Tuhan, aku makan kok roti cok Tuhan. Bosen. Masa tiap hari dikasih mana tiap hari tapi roti bosen. Tuhan, aku mau daging. Oke, tak kasih daging, dikasih burung puyuh. Terus begitu burung puyuh, dia senang lihat burung puyuh sampai makannya sampai belepotan ini. Tuhan marah loh, kamu rakus. Lawang belum masuk ke mulut udah diberi makanan itu karena roh rakus. Tuhan marah. Itu dari setan. Mereka tidak tahu karena pendidikan mereka masih bodoh. Tapi Rasul Paulus itu adalah intelektual. Rasul Paulus adalah Rasul Yesus yang paling pendidikan tinggi. Dia bisa membongkar iblis. Ngerti gak? Yang rasul lainnya yang saya lihat tidak ada pembongkaran iblis. Tetapi peperangan rohani, perlengkapan senjata Allah adalah dibongkar oleh Rasul Paulus. Karena dia seorang yang intelektual tinggi, pendidikan tinggi, dan dia bisa membongkar. Kalau orang-orang yang rasul yang lain yang bukan dari pendidikan tinggi. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam dunia ini adalah peperangan spiritual. Spiritual yang mempengaruhi keadaan jasmani, rohani. Ya kita lihat nih, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Itu janji Tuhan tuh. Kalau kamu dicobai, ya tahu aku Tuhan, aku dicobai, aku tahu. Dan aku tahu janjimu bahwa pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu menanggungnya. Jadi sekarang ya, aku tahu kemampuannya si ini. Wah, dia dicobai. Tak lihat, wah ini kemampuannya, imannya masih kecil. Tak kasih yang kroco-kroco. Itu kroco-kroco sana. Begitu yang datang, misalnya yang datang Lucifer. Wah, kalau Lucifer tidak kuat nih buat ini. Langsung kalau yang datang Lucifer, yang didatangkan apa? Malaikat Mikael. Ngerti? Kalau yang nyobai kamu setan-setan, kroco-kroco ini mah kenteng ya dia. Dibilangin dalam nama Yesus ini keluar pergi. Ya kalau imanmu, yang dia omong iman ya. Kalau imanmu masih kecil, Tuhan tidak akan memberitakan sebesar kemampuanmu, kekuatan imanmu. No. Kalau yang dia lihat kalau kamu wah segini, kalau yang datang lebih besar daripada imanmu, Tuhan akan ngirim orang lain. Maksudnya ngirim malaikatnya untuk membantu kamu, bukan kamu yang berperang, tapi Dia. Ini adalah janji Tuhan. Jadi kadang-kadang kita suruh berperang, kadang-kadang kita tidak suruh berperang. Kenapa? Jenis ini tidak bisa harus diusir dengan doa dan puasa. Berarti lawanmu lebih besar dari kita. Jelas. Ada perkataan Tuhan bilang, Tuhan kenapa aku tidak bisa mengusir setan-setan? Kenapa murid-muridmu tidak bisa mengusir setan? Wah, kamu karena kurang percaya. Terus ada lagi Tuhan berkata, oh jenis ini tidak bisa diusir begitu saja. Tetapi jenis ini diusir dengan doa dan puasa. Doa itu tandanya kamu tidak kuat. Ngerti? Puasa tandanya kamu tidak kuat. Lawanmu lebih kuat dari kemampuan kamu. Pada saat kamu doa, puasa, kamu mendatangkan bala tentara surga. Ngerti? Pada saat kamu menengking, yang nengking kamu cuma tumpang tangan, yang gempur siapa? Bala tentara surga. Jelas. Jadi kalau ini adalah janji, kalau setannya kroco-kroco, alah, enggak usah undang, enggak usah puasa, enggak usah doa, wis lah, kroco buat kamu.
kamu latihan. Loh bener kok, saya ngalami, yes. Oh saya itu sama Tuhan pengalamannya udah banyak banget. Tapi kalau Tuhan lihat, waduh diusir kok gak keluar-keluar Tuhan, wes kamu doa puasa. Karena Tuhan tahu di luar kemampuanmu. Dan saat doa puasa, Tuhan akan mengirimkan bala tentara untuk itu. Kamu kalah? Tidak. Karena Tuhan yang berperan, bukan kamu. Jelas? Ini adalah contoh ayatnya ya. Jadi percaya saja tidak cukup, percaya dengan mulut. Iblis pun percaya, yes, iblis percaya. Iblis melakukan enggak kehendak Bapa? Tidak. Percaya itu adalah hubungan intim. Hubungan intim itu komitmen. Komitmen tuh, ya Tuhan aku tahu kamu, aku percaya kamu. Kedekatan, tahu kedekatan? Kedekatan. Kalau kamu percaya tapi kamu nggak punya deket, apakah kamu percaya? Kamu tahu apa yang aku lakukan? Kamu tahu karakter Tuhan? Enggak. Kamu kenal Tuhan? Enggak. Sekarang maaf, misalnya Pak Budi sama saya percaya Pak Budi percaya saya. Itu adalah komitmen. Saya tahu kesukaan dia, dia maunya apa, karakter dia saya mengenal dengan baik. Pak Budi kenal nggak karakter saya? Karena kita dekat, jadi kedekatan dengan Tuhan. Itu kamu akan mengerti karakter Tuhan, memahami karakter Tuhan, kamu mau mengenal karakter Tuhan. Kalau kamu percaya tok tapi kamu tidak pernah berhubungan, itu mah bohong, hanya percaya tok tapi kamu tidak berhubungan secara dekat. Ya, kita lihat bahwa suara iblis, 7 dosa manusia itu bukan dari manusia. Siapa yang bilang, Bu, manusia jahat? Tidak, Tuhan tidak menciptakan manusia jahat. Tuhan menciptakan manusia itu baik. Sebenarnya pada hari ke-6 semua dilihat baik. Itu iblis yang berkata, aku enggak usah karena manusia sudah jahat. Siapa bilang manusia jahat? Tuhan tidak pernah memberikan manusia jahat. Semua di Alkitab kita lihat kejadian bahwa Tuhan melihat semuanya ciptaannya baik. Kenapa jahat? Pada saat dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, baru dia jadi jahat. Karena iblis lebih gencer daripada doamu. Kamu lebih banyak tidak berdoa, suara iblis lebih banyak masuk, sehingga orang banyak memilih kejahatan daripada kebaikan. Ingat, saat kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu kamu boleh memilih, kamu bisa tahu yang baik mana, yang jahat mana. Lah kamu doanya jarang, iblisnya gosokinya sering. Ingat waktu itu ular bersama dengan Hawa memang sekali doang. Ular kan waktu itu binatang-binatang itu bermain-main dengan manusia. Semua mulut binatang dibuka, ada tertulis di Alkitab bahwa pada saat Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Tuhan menutup mulut binatang-binatang. Berarti tadinya binatang bisa bercakap-cakap dengan manusia. Wow, gila ya, luar biasa toh. Tetapi karena kamu jarang kumpul sama Tuhan, jarang berdoa, dan kamu lebih dekat sama iblis, hasutan iblis lebih masuk daripada doamu. Doa adalah kekuatan daripada Allah. Jelas ya? Kita lihat nih, 7 dosa manusia, kesombongan, keserakahan, nafsu, iri, kerakusan, kemarahan, kemalasan, itu bukan asal dari manusia. Asal dari manusia sebelum jatuh dari Taman Eden itu baik adanya. Ini adalah hasutan dari iblis untuk kamu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah Tuhan, supaya kamu jatuh dalam dosa dan dihukum sama seperti Lucifer dihukum. Kemudian kita lihat suara Tuhan itu kerendahan hati, amal. Ayo, siapa yang serakah, yang susah beramal? Roh Kudus tidak akan bisa masuk kalau kamu masih ada dosa keserakahan. Tapi kalau kamu mulai beramal, terus beramal, tidak usah banyak, serelanya. Betul gak? Ada di akhirnya, hendaknya kamu memberikan dengan kerelaan hati. Kerelaan hati. Jadi kalau ini, jadi kita melakukan oposit. Kesombongan, kerendahan hati. Kalau kamu serakah, beramallah. Kamu punya nafsu, hilangkan nafsu. Kalau ada iri, jangan iri. Baik, rakus sederhana, kemarahan sabar, kemalasan tekun, ayo kerja keras. Lakukanlah apa yang berlawanan dengan itu, sehingga iblisnya sebel. Kurang ajar, kamu tak suruh tidur kok enggak mau. Kurang ajar kamu. Setelah 2 kali, 3 kali, 4 kali, iblisnya kapok, kabur. Asem, sekarang enggak mau dengar suaraku lagi. Bisa gitu. Wah, asem ya. Sudah tak suruh Saruh melakukan suaraku, tapi enggak mau dengar lagi. Wah, berarti suaraku sudah enggak didengar. Iblis kabur enggak?
kabur. Kenapa? Capek, aku ngasih tahu enggak mau didengerin. Terus, tapi kalau selama kamu mendengarkan suara iblis, iblis seneng. Nasihatku didengarkan. Ya, jelas ya. Kita tahu perlawanan iblis adalah selalu memberikan panah, tetapi iman kita yang terus menahan serangan panah iblis. Yesus, kau percaya bahwa hanya ada satu Allah? Ya, tapi setan pun juga percaya dan mereka gentar. Iblis akan terus menipu kita bahwa nasihatnya enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa Tuhan, enggak apa-apa. Apalagi kamu enggak baca Alkitab, dibilang enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ada kok tertulis gini-gini. Nah, iblis ngambilnya nyomot-nyomot, tahu nyomot-nyomot. Nyomot-nyomot seenaknya sendiri. Padahal kamu enggak melihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, konteksnya, perikopnya. Nah, jadi iblis pun pintar ayat, yes. Karena apa? Dia ngambil sesuai ayat yang cocok, dicocok-cocokin yang cocok. Tapi tidak lihat alat sehat sebelumnya dan sebagainya. Iblis menipu kita bahwa nasihatnya adalah tidak berbahaya dan tidak merusak. Padahal tidak merusak. Memang tidak berbahaya, tapi berbahaya bagi kekekalan. Yang iblis tahu tidak akan merusak panumu, tapi merusak kekekalanmu, merusak keselamatanmu. Yes. Tidak merusak tubuhmu, tapi merusak keselamatan. Yang semua lakukan secara spirit iblis itu janjinya adalah merusak keselamatan, iman, keselamatan yang tidak terlihat itu yang dirusak oleh iblis. Yuk lanjut yuk. Nah, lihat kita sudah diminta dari iblis. Ini saya lihat Rasul Paulus hebat sekali. Dia pintar membongkar iblis. Makanya banyak orang yang tidak menyukai dia, sampai semua teman-temannya berkhianat sama dia. Aku tahu bahwa orang-orang yang seperti ini yang akan dibenci oleh dunia, dibenci oleh teman-teman, bahkan berusaha menyingkirkan. Kenapa? Karena dia membongkar tipu muslihat iblis. Kita lihat bahwa kita harusnya menghancurkan iblis, bukan kita yang dibelenggu oleh iblis. Bukannya kita yang dibelenggu, kita harusnya menghancurkan iblis, diinjak, bukan kita yang dibelenggu. Kalau dibelenggu, kita bukan orang pemenang, kita orang yang kalah. Ya, iblis rakus, kebanggaan, pride, Lucifer, roh-rohnya sudah tersebar di seluruh dunia. Yuk lanjut. Kita lihat ini kemarin kita belajar iman adalah dasar segala sesuatu. Sakit hati. Kalau ada sakit hati, kepahitan, kita ingat segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikian dari segala kejahatan. Tetapi hendaknya kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi iblis kasih kamu, kamu disakiti itu, sakit kamu luka batin. Nah, suruh simpen. Tetapi pedang roh adalah segala kepahitan hendaknya dibuang di antara kamu. Tetapi Tuhan bilang sakit hati tidak apa-apa, buang aja. Jangan ini ya. Kalau iblis memberikan panah, kamu tidak puas hidupmu. Pedang rohnya apa? Kukatakan ini bukan karena kekurangan, tetapi aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Atau 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau iblis ngasih panah, kamu ngasih pedang, yes, pedang. Ya, Pak, coba pedangnya Pak Siti. Ya. Jadi kalau kita lihat mengasihi diri sendiri, egois. Banyak orang yang egois. Saya lihat banyak orang yang egois, masih mementingkan diri sendiri. Itu bukan karakter Kristus. Karakter Kristus tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kamu masih ngasihi diri sendiri, takut, apa-apa takut, berarti kamu masih belum seperti Yesus. Yesus pun tidak takut, dia apa-apain, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Kita lihat, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku ya. Kalau orang, jangan takut mati aku, jangan nanti gini gimana cat. Iblis, bilang gitu. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku akan memperolehnya. Jelas? Pada saat kamu dibisiki ketakutan, aku tidak takut. Kalau aku mempertahankan nyawanya, malah aku kehilangan. Tapi kalau aku tidak mempertahankan nyawaku sendiri, aku akan beroleh di surga, kekekalan. Jelas? Yuk, lanjut. Dusta, siapa yang sering bohong, omong bohong,
itu kamu sudah diikat oleh iblis. Kalau kamu sudah ngomong bohong, itu kamu diikat oleh iblis. Yang suka berbohong, hei roh bohong, keluar dari kamu. Yes. Efesus 4 ayat 25, buanglah segala dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jelas kalau ada yang roh bohong. Terus kemudian ingat, iblis yang menjadi bapamu, karena iblis adalah bapa segala pendusta. Jelas. Kalau masih ada roh bohong, berarti iblis yang jadi bapamu. Kamu adalah bapamu, bukan Yesus Kristus, pendusta. Karena itu tidak boleh bohong. Kalau kamu tidak boleh bohong, kalau kamu tidak berbohong, Yesus akan masuk ke dalam hidupmu. Kalau masih bohong, Yesus enggak. Bersihkan dulu. Aku masuk. Aku enggak mau share sama ini. Jelas? Share tempat. Perkataan kotor, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, bukan menjatuhkan, bukan membuat kamu takut, ragu-ragu. Oh tidak. Tanya tuh, Richard sama aku, pernah aku ngomong yang jangan nanti kamu gini, pernah? Gak pernah aku. Lihat nih, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan pakai perkataan yang melemahkan, karena kelemahan bukan dari Tuhan. Jelas? Pilih teman-teman kamu, kepada siapa kamu berbicara dan kepada siapa kamu berteman. Jangan sampai temanmu ngasih panah, gitu. Ya, keraguan, dibuat ragu-ragu. Masa sih, bisa enggak ya? Nah, kamu dikasih ragu-ragu supaya kamu tidak percaya pada firman, tidak percaya janjinya. Itu roh ragu-ragu diberikan oleh iblis. Sekarang apa yang kamu katakan? Hei iblis, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang mengharap kepadanya. Kalau kamu diberi roh ragu, iblis, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang hidupnya berharap kepada. Jelas? Terus lihat nih, ketakutan. Kalau kamu lagi takut, wah nanti takut gini takut. Bilang sama iblis, iblis, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan kekuatan. Ya paling ini ayat. Kalau lagi lihat gelap-gelap kamar mandi mau pipis malam-malam, gitu ya. Jangan terus minta, aku temani dong, aku takut. Ya anak kerajaan takut sama iblis, aduh. Anak kerajaan kok takut sama iblis? Kok anak kerajaan gini loh, iblisnya gitu, anak kerajaan malah takut. Kita berteman ya, jangan saling mengganggu. Oh kalau gua tak hajar, ngerti gak? Jangan mengganggu ya, kamu sana gua sini, yang penting kita sama-sama. Nggak bisa hajar kita, gitu loh. Lihat nih, Allah memberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih. Kalau kamu masih takut, berarti imanmu masih belum growing. Growing itu iman, ada level iman yang masih level bayi, level remaja, ngerti? Ya, caranya untuk menumbuhkan iman apa? Ingatlah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kamu, pekerjaan Tuhan. Pada saat engkau mengingatkan, imanmu akan tumbuh. Jelas? Lihat nih, Mazmur, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Jadi nanti kalau pipis di kamar mandi yang kayaknya gelap-gelap, tidak usah bawa teman, bawa pedang aja, ngomong, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan Ia menjawabku dari segala kegentaranku. Tuhan bukan memberikan roh ketakutan, tetapi memberikan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketibaan. Nah, praktek ya. Oke, praktek ya. Ya praktek. Besok harus praktek. Tapi jangan diam. Kalau diam kamu keserang. Tapi kamu berkata dengan lantang, jangan dalam hati. Dalam hati tidak dengar si iblis. Berkata,
Allah memberikan bukan roh ketakutan, tetapi memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan tertiban. Allah memberikan bukan roh lah. Waktu kamu berjalan di kamar mandi yang kayaknya gimana gitu. Ya jelas ya. Oke, nanti praktek. Oke. Kalau oke, nanti Tuhan akan berikan kamu praktek supaya imanmu tumbuh. Ngerti ya? Oke, praktek. Praktekkan aku. Katakan dengan lantang perkataan ini. Pada saat dimana kamu merasa takut, baru itu kamu seperti pedang roh. Cues. Panahnya kamu. Cues. Jelas ya? Terus kemudian nih, kurang disiplin. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran dia dihormati. Dipotret jadi kamu diingat-ingat. Kalau mau tahu kamu lihat di Bible, di Google, mengatasi ayat Alkitab untuk mengatasi kekhawatiran, ayat Alkitab untuk mengatasi apa gitu ya. Kamu lihat di Google, nanti kamu bisa lihat. Sebutkan itu pada saat kamu berjalan dalam ketakutan. Itu adalah pedang roh, adalah pedang firman Tuhan untuk melawan tipu muslihat itu. Jelas ya? Yuk lanjut. Nih, kalau kekhawatiran, pandanglah burung di langit di udara, yang dia tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung? Wong kamu manusia adalah the image of God. Roh Tuhan bukan ada pada burung. Maaf, betul? Roh Tuhan ada pada manusia. Sehingga manusia disebut anak, ahli waris kerajaan sorga, bukan burung. Apakah kamu tidak lebih tinggi daripada burung? Lebih tinggi. Kamu lebih tinggi daripada iblis? Yes, lebih tinggi. Karena kamu adalah rohnya Tuhan. Iblis membuat kamu di bawah, membuat kamu di bawah dia. Padahal Tuhan sudah membuat kamu di atasnya iblis. Jelas? Cuman kamu tidak pernah baca firman, jadi dibohongi iblis. Iblis bapak pendusta yang fungsinya, tugasnya untuk menghancurkan kamu, mencuri kamu, dan membinasakan kamu, supaya bareng-bareng dihukum di lautan api. Jadi jangan, yuk, kebutuhan hidup. Wah, aku tidak punya uang nih, aku bayar kontrakan nih. Gak apa-apa kalau tidak diuji. Yuk, apakah kamu percaya? Lah, lihat nih, Allah aku akan memenuhi segala perpuluhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Pada saat kamu membutuhkan sesuatu, aduh, aku dikasih khawatir, aduh aku belum ini, aduh besok bayar ini gimana, wah besok bayar ini, habis ini bayar ini, dah kamu diam, jalanmu akan ditutup sama Tuhan, supaya kamu apa? Duduk tenang di kaki Tuhan. Kamu mau muter telepon sana telepon sini tidak akan berhasil, karena Tuhan lagi uji imanmu. Udah kamu mau muter telepon, ayo dong kerja dong, telepon klien, halo sampai diblokir sana sini. Kamu ini telepon terus, kemarin barusan beli suruh beli lagi, sampai stres orang yang telepon terus. Kenapa? Kamu melakukan dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan cuma lihat, ya udah tak lihat sampai kapan kamu gitu, biarin. Terus akhirnya aku semua tidak mau, langsung nyerah. Tuhan aku pasrah. Benar pasrah, benar. Terus berdoa duduk diam. Lihat pekerjaanmu. Ngerti? Selama kamu belum pasrah sama Tuhan, dinengke itu didiamkan. Seberapa lama kamu bergerak, seberapa lama itu penderitaan kamu. Tapi pada saat kamu bilang, Tuhan aku surrender total sama Tuhan, aku tidak tahu, kalau aku tidak makan hari ini besok aku mati. Wes, dah duduk aja berdoa, dah, tidak usah cari sini. Seperti Nabi apa yang bilang sebelum mati, janda Sarfat, aku mati. Tuhan kirimkan Elia tuh, Elia kirim, diuji tidak janda, diuji lagi. Janda itu sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan ini aku punya segini, ini udah gue makan keluarga aku tidak cukup Tuhan, ini tidak cukup, besok aku mati Tuhan. Waduh Tuhan, mosok anak kerajaan tak biarkan mati. Apa kata orang kalau kepada Tuhan, aku menciptakan anakku tak biarkan mati. Yang malu siapa? Tuhan sendiri. Makanya Tuhan, ayo Elia, kamu pergi ke janda itu, nanti kamu akan kasih tumpangan. Tuhan ya lucu, kasih Elia bukan janda kaya, janda miskin lagi.
Wah kalau jandanya kaya lumayan, rumahnya gede, ada yang enak-enak, makan enak-enak ya. Nah janda udah, Alia kamu nanti dikasih tumpangan di sana, kamu dimarahin. Mana Tuhan? Lah rumahnya kok kayak gini. Tuhan gue enggak salah Tuhan. Kok rumahnya bukan di Pondok Indah ya Tuhan? Gitu. Apa? Rumahnya bukan di Pondok Indah. Kok di tepi jembatan gini, aduh kalau banjir ya masuk Tuhan. Aneh enggak? Ayo. Pada saat dia berdoa, besok aku mati, Tuhan kirimkan Nabi Elia. Diuji gak? Diuji. Berikan, aku tidak punya apa-apa, aku hanya punya roti aja. Buatlah untukku dulu. Aku buat untuk kamu, tapi besok aku mati. Wes pokoknya buatlah untuk aku dulu. Lah kurang ajar dah itu. Udah buat tamu ke tempat orang miskin, minta makanan lagi, makanan satu-satunya lagi, ayo. Lah dikasih, kalau kamu udah dikasih, nggak bisa. Ini nanti anakku makan, terjadi mujizat nggak? Enggak. Wow, ingat jemaat, hidup ini semua diuji. Ujian, semua demi ujian sampai kamu. Wow, aku melihat bagaimana Tuhan kasih. Semua tuh dikontrol Tuhan. Wow, kamu kalau bisa melihat luar biasa. Kamu di sini menjadi pemenang. Makanya waktu kepala divisi, kamu nggak boleh di mimbar. Ya aku tahu kan aku bongkar rahasiamu. Ketika ya ketidakberdayaan, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak pinter di sini, kamu tuh nggak bisa nyanyi, suaramu fales, kamu nih gini. Jadi sama iblis berdua melemahkan supaya kamu tidak tampil, supaya kamu tidak keluar potensimu. Akhirnya seperti 3 talenta dipendam dipendam ke dalam tanah. Ada 3 talenta, Tuhan bilang tak kasih talenta, berkembanglah. Talenta 3 menjadi 6, talenta 5 menjadi 10. Yang talenta 1 dibohongi iblis. Kamu gak bisa, kamu sayang. Kalau talentamu buat ini, buat Tuhan gak usah. Talentamu bagus untuk itu, duitnya banyak. Kalau dibuat gereja gak ada uangnya, mending kamu ambil yang sana. Tuhan lihat gak? Kurang ajar lu ya, talenta yang gua kasih ke aku. Kamu bisa main keyboard karena aku yang izinkan kamu bisa main keyboard. Kamu bisa WL cakep di sini karena aku izinkan kamu untuk naik jadi WL. Tetapi pada saat kamu menyembah di gereja, kamu tidak bilang saya tidak mau Tuhan, uangnya kecil. Enak di tempat lain uangnya banyak. Marah Tuhan. Kamu ya aku ngasih talenta untuk kamu, tidak kamu kembalikan untuk aku, tetapi untuk kepentingan dan keuntungan dirimu. Nah, talentamu akan diambil dari Tuhan. Ingat, ujian, everything is testing di dunia. Semua dites. Kalau kamu tidak lulus sama tadi, diambil. Ada ayatnya ada. Raja Saul tidak lulus dites, diambil, diberikan kepada Daud. Yuk, nih lihat ya tadi. Iman memanah dari iblis. Memadamkan. Oke, wah luar biasa. Yuk. Iman memberikan kuasa untuk menyatakan. Ketika Yesus melihat, ya nih mengrumi ini, melihat Yesus datanglah. Apa kamu persoalkan, guru, anak ini kubawa kepadamu karena ia membisukan. Nah ini tadi sudah ngomong loh. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Jadi setiap kali roh menyerang dia, aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu marah. Gila ya, aku bersama-sama dengan kamu, kenapa kamu tidak percaya? Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu muridku? Lah gitu. Berapa lama aku harus sabar terhadap kamu? Lalu mereka membawanya kepadanya dan roh itu melihat terpelanting. Dah, yuk lanjut. Ketika tadi saya ceritain, kayak lihat nih, sudah berapa lama mengalami ini sejak masa kecil. Seringkali menyorongnya, tolonglah kami. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu, aku percaya. Nih, kalau kamu kurang percaya, doalah seperti ini. Tolonglah aku Tuhan yang tidak percaya. Tuhan tidak marah, kamu tidak percaya. Tuhan tidak marah, kamu tidak percaya. Hanya kamu bilang, Tuhan tolong aku kalau aku belum bisa percaya. Tuhan akan memberi iman kepada kamu.
Ngerti ya? Karena Tuhan masih lihat kamu tuh masih bayi, imanmu tuh masih bayi. Ya wis, tak kasih iman. Tapi iman jangan terus bayi terus. Jangan jadi bayi iman. Jadilah dewasa iman. Ya, lihat nih. Ketika tolong anak itu berarti aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Berarti dia masih bayi iman. Ketika Yesus melihat orang banyak, hei roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Roh, ingat, hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada, jangan memasuki lagi. Makanya kalau doa, tolong di yang belakang ini juga disebutkan, jangan memasuki. Jelas? Lalu keluarlah orang itu, dia sudah mati. Itu anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata iya sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan itu, membangunnya. Ketika Yesus sudah di rumah dan muridnya sendirian dengan dia, bertanya mereka, mengapa Tuhan kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan. Berarti imannya mereka belum sampai. Jelas? Pelawan mereka lebih tinggi dari mereka. Jadi kalau lawan lebih tinggi mereka, berdoa dan berpuasa. Yang berpuasa itu tanda musuhnya lebih besar daripada iman mereka. Dan saat gue berdoa, saat gue berpuasa, saat itu kamu memanggil bala tentara surga yang berperang untuk kamu. Jelas? Yuk lanjut. Nih, dia memanggil ke-12 murid itu berdua-dua dan memberi kuasa. Ngerti gak? Atas roh-roh jahat. Ketika Yesus sudah di rumah muridnya sendirian, dengan dia bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir itu? Jawabnya, jenis ini tidak dapat diusir itu saya. Berarti lawanmu adalah tinggi, sehingga dengan tinggi itu hanya malaikat di surga yang bisa melawan dia. Ngerti ya? Kita minta dari Tuhan dan Tuhan akan mengirimkan bala tentaranya itu. Makanya tidak usah takut, Tuhan tidak akan membiarkan kamu jatuh. Begitu jatuh dia lihat, itu kalah, mau kalah. Ayo serbu, bantu, Richard lagi kalah bertempur. Jadi dia tidak akan kalah. Jelas? Ayo. Karena itu ini Bu ya, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka ia akan lari. Lawan loh. Apakah bertemanlah dengan iblis, ada enggak ngomong di situ? Enggak ada toh? Berteman enggak ada ya? Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka ia akan lari. Berdoa adalah datang kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan, kuasanya minta pimpinan yang mengaktifkan PSA. Mengaktifkan itu adalah PSA itu adalah perlengkapan senjata Allah. Ya, perlengkapan senjata Allah diaktifkan. Jadi pada saat kita mengaktifkan perlengkapan senjata Allah itu, Yesus itu adalah komandan perang kita. Jadi kita ya, seperti kita tuh, kita pakai topi, ketopong keselamatan, kita pakai baju sirah, kita siap. Dari sini kita merasa kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita sudah punya salvation dari Tuhan, menerima darahnya yang tercurah di kayu salib, kita menerima keselamatan dari Dia. Kemudian baju sirah keadilan. Kita harus bersikap adil kepada orang-orang, tidak boleh memihak karena uang, karena jabatan, karena harta, karena teman, karena saudara terus memihak. Oh tidak boleh, itu kamu tidak adil. Ikat pinggang kebenaran, yang kamu katakan adalah benar, tidak boleh berbohong. Terus kemudian kaki yang mengabarkan Injil, perisai iman, pedang roh. Nah itu semua dipakai. Setelah dipakai, siap untuk berperang. Kamu berdoa apa? Bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah siap berperang. Dan minta Tuhan memberikan kuasa. Tuhan tuh panglima perang kita. Pada saat kita berperang, kita harus lapor panglima perang kita. Ngerti? Yang mengaktifkan seluruh perlengkapan senjata adalah Yesus. Dia sebagai panglima perang kita. Nanti kita minta tuntunan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan arah bagaimana kita berperang melawan iblis. Jelas? Seorang kita adalah army of God, tentara-tentara kerajaan, dan kita minta tuntunan dari panglima perang kita, yaitu Yesus Kristus. Jelas? Jadi itu doa itu adalah mengaktifkan semua perlengkapan senjata. Jelas ya? Ini adalah contoh dari tanpa bersandar mereka mengiring kuasa sendiri. Kuasa berasal dari hubungan kita dengan Kristus.
doa itu mengaktifkan perlengkapan senjata Allah. Puasa itu menunjukkan bahwa lawan yang kita hadapi lebih besar daripada kemampuan kita. Jelas. Sehingga dengan doa dan puasa Tuhan memberikan pertolongan. Yuk lanjut. Iman ketiga, iman yang menghasilkan perbuatan. Tadi iman yang memadamkan api-api si jahat. Kedua, iman yang kuasa dari Tuhan, membangkitkan kuasa. Yang ketiga, iman menghasilkan perbuatan. Kamu kalau sudah punya iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong. Kamu beriman, semua orang beriman, tapi diam, tidak melakukan apa-apa, itu kosong. Kita lihat ayatnya, Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya apa ini? Sebab jika tidak demikian kamu menipu. Siapa yang dengar firman tapi tidak melakukan, kamu menipu Yakobus. Demikian juga hanya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Sebab orang percaya karena iman, tapi dihakimi oleh perbuatan. Kamu tuh diselamatkan karena iman. Karena iman kepada Yesus Kristus yang mati buat kamu, itu kamu diselamatkan iman. Tetapi kamu dihakimi di tahta Allah nanti pada saat orang semua mati dan kembali roh kita kepada Tuhan. Kamu dihakimi bukan dengan iman lagi, tetapi dengan perbuatan kamu. Apakah perbuatan kamu selaras dengan imanmu? Bilang iman percaya sama Tuhan, tapi kamu tidak melakukan kehendak Tuhan, itu bohong. Hanya di mulut omdo doang. Kemudian lihat nih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Jadi kalau setiap orang ya haleluya, puji Tuhan, bukan itu yang Tuhan mau masuk ke kerajaan surga. Yang melakukan kehendak, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan yang masuk ke surga. Bukan yang tiap hari teriak Tuhan, Tuhan ya, tapi hidupnya masih gak karu-karuan, hidupnya masih melawan firman Tuhan. Itu tidak masuk kerajaan surga. Yuk kita lanjut. Ini apa ini? Oh ini kamu adalah tubuh. Lah, di sini saya mau menerangkan bahwa setiap orang tuh dikasih talenta. Ada talenta sebagai rasul. Allah telah menetapkan beberapa orang jemaat. Pertama rasul, kedua nabi, ketiga pengajar. Selanjutnya ada yang mendapat karunia mujizat, mengadakan mujizat, menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam roh. Jadi talenta itu tergantung masing-masing. Tidak harus talenta itu di mana? Mimbar. Misalnya nih Pak Richard, maaf ya Pak Richard terus tadi. Pak Richard pinter mendekati orang ya, pinter melayani orang ya Kak. Ambil pakailah talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya Bu Sandra pinter apa? Pakailah kepintaran yang kamu kasih dari Tuhan itu untuk melayani, untuk kepentingan Tuhan. Jadi tolong tadi. Yang tadi sebelumnya. Nah, kita lihat. Jadi apakah mereka semua rasul, nabi, pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau menyembuhkan, berkata-kata dalam bahasa roh, atau menafsirkan bahasa roh? Berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menyukai jalan yang lebih utama lagi. Jadi di sini bahwa mereka itu adalah satu tubuh. Jadi karunia yang kamu lakukan, yang Tuhan berikan, buatlah untuk pekerjaan Tuhan. Yang tadinya Bapak itu dari dulu, maaf ya, Bapak Budi itu dari dulu punya karunia mimpi. Itu sejak dia belum mengenal Tuhan ya, sejak belum bertobat dia sering dapat karunia mimpi. Tetapi sekarang karunia mimpinya dipakai untuk kemuliaan. Kalau dulu dia karunia mimpinya sering didatangi roh jahat. Saya yang sering bangunkan dia, sering ngusir setan saya. Tetapi setelah dia hidup di dalam Tuhan, karunia mimpinya diberikan karunia mimpi untuk melihat masa depan. Dikasih karunia mimpi seperti Tuhan memberikan dia karunia mimpi seperti Daniel. Jadi dia dikasih mimpi soal tribulasi, soal rapture. Jadi apapun karunia yang Tuhan berikan untuk kalian semua, gunakan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, sehingga kita menjadi satu tubuh ya. Ada yang rasul, ada yang nabi, ada yang pengajar, tidak tahu saya pengajar atau nabi, tidak tahu.
Tapi yang penting kayaknya saya bukan penggembala. Penggala mungkin saya berikan kepada Bapak Muji Salim aja. Ya toh, tapi ingat semua karunia saling melengkapi, menjadikan satu tubuh. Oke, yuk lanjut. Ya, kemudian iman adalah sesuatu yang harus kita ajarkan kepada orang lain. Jelas. Jadi seperti saya nih, saya sudah beriman, saya sudah mengalami mujizat Tuhan, saya sudah mengalami, saya ajarkan. Kita harusnya bertindak go, jadikan semua bangsa. Itu adalah iman yang bertindak. Kita jelas, iman adalah sesuatu yang harus kita ajarkan ke banyak orang. Adalah tindakan iman itu adalah go. Jadikan semua bangsa murid. Murid melakukan perbuatan yang seperti Yesus lakukan, yaitu apa? Menyembuhkan orang sakit, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kabar penginjilan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Nah, lakukanlah semua itu seperti Tuhan sudah melakukan untuk kamu. Lakukan dengan cuma-cuma dan berikanlah kepada orang lain secara cuma-cuma. Bukan enggak, wah ini mau didoakan, mau doa cepat apa doa banyak lama, mau sembuh cepat apa sembuh lama. Kalau sembuh cepat transfer ya gitu ya, itu alkitabiah enggak? Nah, lakukanlah dengan cuma-cuma, berikanlah secara cuma, karena Tuhan minta bayaran dari kamu enggak ya, jelas ya. Jadi iman adalah sesuatu yang kita ajarkan, tindakan iman. Karena itu pergilah. Makanya kenapa saya selalu go. Itu adalah tindakan iman saya. Iman itu bertindak, kalau enggak kita dianggap penipu. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah dia, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lalu ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, babarkanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang dipercaya akan dibaptis, yang diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kemudian apa kata Tuhan? Pada saat kamu menginjil, kamu memerlukan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kamu kalah berperang. Karena perjuangan kita melawan spirit atau roh. Roh tidak bisa dilawan dengan flesh atau daging. Jadi kalian semua sebelum berperang harus mempunyai Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan pemenuhan urapan tiap hari Roh Kudus. Lihat nih, Kisah Rasul berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, orang yang sudah menerima Tuhan dan percaya, dia akan mengalami Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu bisa pergi kalau kamu melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Saat Roh Kudus sudah ada di dalam kamu, kamu dibaptis dan kamu percaya, kamu akan terima Roh Kudus dan kamu akan punya kuasa. Tapi saat kamu menerima hasutan iblis dan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan Roh Kudus, saat itu Roh Kudus akan keluar dari hidup kamu dan hatimu akan dipenuhi dengan roh-roh jahat. Jadi kalau itu yang terjadi, minta ampun, bersihkan, minta Roh Kudus masuk balik. Ingat waktu Daud penuhan Roh Kudus dan waktu Daud berselingkuh, berzina dengan Batsyeba. Dia minta ampun sama Tuhan dan berdoa gimana? Tuhan, jangan ambil rohmu dari aku. Karena tahu pada saat Roh Kudus diambil, saat itu iblis akan masuk. Di dunia ini hanya ada dua pilihan, mau Roh Kudus atau mau roh jahat. Kalau Roh Kudus meninggalkan kamu, akan seperti Saul. Ingat Saul, dia diganggu iblis. Ingat ya, setiap hari dia diganggu iblis sampai dia harus memanggil Daud untuk memainkan kecapinya. Pada saat Daud memainkan kecapinya, saat itu Roh Kudus, roh jahatnya menyingkir. Itu karena Saul tidak mau bertobat karena ego, kesombongan, karena jaga image, tidak mau. Tapi kalau Daud sekalipun dia berdosa, dia merendahkan diri kepada Tuhan, minta ampun dan minta rohnya jangan diambil. Ingat ya, kalau rohnya diambil, roh jahat yang akan masuk. Dan kamu akan menerima kalau Roh Kudus ya itu langsung. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Ini tugas kita ini. Tugas kita ini orang-orang percaya. Bagaimana mereka dapat berseru pada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kalau tidak ada yang memberitakan tentang Yesus, tidak ada yang memberitakan tentang ini? Bagaimana percaya? Kalau yang tidak ada yang memberitakan Injil,
Makanya jangan malu untuk menginjil. Kalau engkau malu menginjil, Bapamu di surga juga malu akan engkau. Ingat, saya bilang lagi, aku berkata kamu sesungguhnya barang siapa percaya ini saya ayat kesayangan saya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sebetulnya ini ada lanjutnya. Dan apa yang kau minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, ngerti gak? Luar biasa. Yuk lanjut. Nah, kita lihat strategi iblis menyerang kekuatan. Jadi kita dianggap kita tidak kuat, potensi kita lemah. Kamu tidak bisa seperti tadi. Nah, kita lihat tadi sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini maaf ya, saya lihat di sini ini Alkitab berdasarkan King James Version sama Alkitab Indonesia. Alkitab Indonesia itu salah. Di Alkitab Indonesia sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi aku bilang ini, wah kok sebab bagi Allah tidak ada. Kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi bagi kita Pak, kalau Allah tidak ada yang mustahil, ya terang dia Allah. Ya toh, saya lihat bahasa Inggrisnya, ternyata with God. With God itu bukan bagi, bersama. Jadi kadang-kadang saya lihat di bahasa Indonesianya kok kayak gini kata-katanya. Saya lihat di bahasa Bapak sama saya sering lihat di bahasa Ibrani, Yunani atau Ibrani ya, seringnya di Ibrani atau King James Version. Ini bahasa Indonesia. Salah tadinya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan ya ada yang mustahil. Tuhan kok, ya enggak? Tetapi di penerjemahan yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah bukan bagi, with God, for with God, untuk bersama Tuhan. Bukan with God, bukan for God, tetapi for with God, untuk bersama-sama dengan Tuhan bagi kita. Ngerti ya? Jadi saya lihat tadi salah. Ini salah. Alkitab Indonesia kadang nggak benar, tidak, kurang tepat terjemahannya. Ya kita lihat. Nah, contohnya, kamu bilang kamu tidak punya potensi. Kita baca di ayat ini, yuk lihat. Lihat telah ketunjuk BCL dari suku ya, telah kepenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Siapa yang kasih roh keahlian? Tuhan. Tuhan ya, Tuhan sendiri. Jadi kalau kamu tidak pintar sesuatu, mintalah kepada Tuhan yang punya roh keahlian. Jelas? Aku tidak bisa. Oh, jangan bilang tidak bisa. Saya paling marah kalau bilang tidak bisa. Tanya tuh karyawanku, gue jangan bilang tidak bisa ya. Aku bilang, tak tolak kalau kamu tidak bisa. Kalau kamu bilang tidak bisa, tak keluarkan kali dari perusahaanku. Karena aku bilang tidak, aku bilang selalu bisa. Aku paling tidak suka orang bilang tidak bisa, tidak ada sebelum mencari. Tanya tuh anak-anak, kalau bilang, Ci, tidak ada. Tak gini, ayo. Oh iya Ci. Kalau aku bilang, Ci, tidak ada. Ci, tidak bisa. Tanya tuh, ada saksi mereka di sini. Kalau bagi Ibi tidak bisa, semua bisa. Kalau tidak bisa, aku minta Tuhan. Tuhan berikan aku kemampuan untuk bisa. Ngerti ya? Ya, lihat nih. Telah aku penuhi dengan roh Allah, keahlian, pengertian, pengetahuan, segala macam pekerjaan untuk membuat. Dulu apa orang-orang bisa membuat kapal sehebat itu Titanic? Siapa yang memberi ukuran-ukurannya? Tuhan. Mintalah kepada roh Tuhan yang memberi roh hikmat, pengetahuan, nasihat, ya. Oke, lihat. Supaya ditata. Nah, ini lihat nih. Dan aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab dari suku Dan, di dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadanya. Jadi roh keahlian pun dari Tuhan, tinggal kamu memintanya. Kalau tujuan kamu baik akan diberikan. Kalau tujuan kamu jelek, tidak akan diberikan.
Karena Tuhan tidak mau memberikan sesuatu yang akan menggagalkan penyelamatan kami. Ya, yuk lanjut. Ini apa tadi yang sebelumnya? Nah, menyerang fokus kita, pusat perhatian kita. Kita tahu bahwa pusat perhatian kita tuh dikira orangnya. Wah, orangnya. Padahal roh jahat yang mengatur. Ngerti gak? Kenapa orang itu? Setan menyembunyikan dirinya memanipulasi supaya kita mengarahkan senjata ke musuh yang salah. Ingat, Efesus, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan pengusaha-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat. Hal itu tidak mengherankan anak iblis menyamar menjadi malaikat terang. Fokus kita kepada orangnya, bukan dengan pekerjaan-pekerjaan iblis yang memanipulasi orang itu. Pekerjaan-pekerjaan iblis yang memanipulasi orang itu. Misalnya kita jadi membenci orang itu, padahal roh yang kendak orang itu sudah di bawah pengaruh iblis. Ingat, Yesus membenci dosa, bukan pendosa. Saat Yesus berkata Simon bahwa ia akan disalib, mati dan bangkit hari ketiga, Simon mengatakan bahwa Tuhan tidak sekali-sekali terjadi padamu. Iblis menyamar sebagai malaikat terang yang fokus akan duniawi, bukan pada penebusan Kristus, yaitu tujuan datang ke dunia adalah menjadi penebus dari dosa. Jadi waktu Yesus bersama-sama dengan Simon, dan Simon, nanti hari ketiga aku akan mati, aku akan disalib, hari ketiga aku akan mati. Tuhan, sekali-sekali itu tidak akan terjadi padamu. Kamu bukan memikirkan apa yang dari Tuhan, tapi kamu memikirkan apa yang dunia. Kenapa? Kalau Tuhan tidak disalib, Tuhan tidak bangkit lagi hari ketiga, kamu tidak, semua ini tidak akan Jadi saat itu Simon sudah dipakai iblis. Tetapi saat Simon kepenuhan dengan Roh Kudus, Simon tidak lagi dipakai iblis. Jadi bagi yang belum punya Roh Kudus, itu usir semua, bersihkan hatimu, minta Roh Kudus tinggal. Saat itu kamu akan lihat nih, kalau di dalamnya ada kejahatan bertahta, Roh Kudus di mana? Di luar. Firman di mana? Di luar. Mau enggak Roh Kudus kumpul sini sama ini ngumpul? Kamu kiri deh, aku kanan gitu. Mau? Enggak mau. Kamu beresin dulu. Minta ampun, bertobat, panggil aku, nanti tak beresin. Biar bertobat, minta Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kamu, yang bertahta, jangan iblis. Ini yang disebut tahta iblis. Tahta iblis seperti ini. Minta iblis jangan bertahta, minta Roh Kudus yang bertahta. Dia akan nyapu ini, keluar. Kamu disuruh buka Alkitab lagi, Alkitab yang dulu udah dibaca dibuka. Kalau udah mau baca Alkitab, kamu dengerin Alkitab, ada Alkitab itu ya, audible ya, apa? Audio Alkitab ada audio Alkitab. Dengerin sambil kerja. Kalau yang di salon, Richard dari salon, kamu nyetel Alkitab audio sambil kamu mainan HP kan bisa juga. Tidak apa-apa, dengerin aja. Tidak apa-apa, mau apa dengerin aja. Pokoknya kamu beli aja Alkitab audio. Nah, minta Alkitab itu dibuka, minta ini di sana, dan dia akan membereskan. Nah, setelah dibereskan, kamu diuji tidak? Diuji lagi. Kesalahanmu apa? Dosamu masih sombong. Ini sombong udah keluar. Ini ketamakan udah keluar. Ini iri udah keluar, udah di luar. Ini Roh Kudus sudah di sini. Buku sudah di sini, sudah mulai dibuka. Kristus sudah di sini. Berarti ininya di luar. Bisiki dari mana? Telinga. Bukan dari hati, bisikinnya di mana? Telinga. Roh iri masuk dong, ini dong, ini nih, bisikin dari telinga. Tetapi karena ada Roh Kudus, suara hatimu berkata, jangan Richard, jangan dilakukan. Itu berdosa. Karena Roh Kudus sudah di sini, kamu akan mengikuti perkataan Roh Kudus. Jelas. Tapi sewaktu kamu mengikuti perkataan yang di telinga itu, Roh Kudus didukakan. Lama-lama suara hatimu akan lemah. Karena kamu mendengarkan suara yang di luar daripada di dalam hati. Kalau lemah, lama-lama masuk lagi. Itu yang disebut singa mengaum-ngaum mencari waktu yang tepat untuk mengincarnya. Ngerti gak? Jadi pada saat kamu mendengarkan suara yang di luar, Roh Kudus tidak didengarkan. Roh Kudus lama-lama, suara hatinya lama-lama gelap. Matanya sudah gelap.
Akhirnya kamu yang mendengarkan, akhirnya yang didengar suara setan. Akhirnya mereka semua keluar. Akhirnya Roh Kudus keluar, yang masuk setan lah. Akhirnya masuk manggil teman-temannya banyak lagi. Makanya begitu hati keluar roh jahat, dia akan memanggil 7 kali lebih hebat. Lihat, your battle isn't the people, tetapi battle adalah setan behind you. Ya, ingat ya, nih jalan ke surga itu sempit loh. Kalau di dunia waduh enak, pesta pora, tapi jatuhnya apa ini? Jurang maut sudah. Kalau ini sudah sama Tuhan dikasih mahkota, mau milih mana? Di sini dikasih mahkota, di sini dikasih jurang, akan dibakar. Tetapi mulainya enak, akhirnya tidak enak. Mulainya setengah mati, tetapi akhirnya baik. Ya, kita lihat ya. Mulainya setengah mati, jalan yang sempit, jalan yang lebar, berakhir ke neraka. Yuk lanjut. Nah, kita lihat menyerang identitas kita. Identitas kita itu apa? Ahli waris kerajaan Allah. Kita anak-anak Tuhan. Iblis tahu kalau kita jadi ahli waris kerajaan surga. Tahu. Oh tahu, justru iblis jengkel karena itu. Aku diciptakan lebih dulu kok aku suruh melayani manusia, aku suruh tunduk sama manusia, nggak mau. Jadi lihat nih. Jadi akhirnya dia membuat supaya meragukan tujuan kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita lihat bahwa kita lihat di Efesus. Nah, kita minta bahwa hati kita terang, mata hati kita terang supaya terkandung pada panggilannya. Tapi dalam semua itu kita lebih dari orang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah pemenang, lebih dari pemenang. Bahwa aku tidak bisa. Nah, kemudian iblis bilang ini, kamu tidak bakal bisa melakukannya. Nah, kita lihat aja langsung Kanaan. Kita lihat Kanaan. Kaleb, ingat Kanaan waktu Kaleb ingin 12 pengintai, cerita 12 pengintai tahu nggak? 12 pengintai itu Kaleb mencoba menentangkan hati bangsa itu kepada bangsa, kita akan maju menduduki bangsa sebab kita akan mengalahkan. Tetapi orang pergi ke sana, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel tentang negeri, wah negeri itu baik, tapi orang itu adalah negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak, berasal dari orang raksasa, kami seperti belayan. Jadi pada saat mengintai, Musa menyuruh mengintai, kemudian pada saat mengintai 10 orang bilang, jangan, negeri itu jelek, negeri Kanaan itu jelek. Negerinya bagus tak? Oh bagus. Susu madunya banyak, tanamannya, waduh, tanamannya gede-gede. Tanaman anggur itu kalau dipikul sampai mikul sendiri tidak bisa. Mikul harus 2 orang, karena apa? Pohonnya luar biasa. Terus ayo maju kita menduduki, tidak bisa. Kenapa? Bukan kalau bilang tidak bisa, saya tak pecat keluar dari kita. Tidak bisa, kenapa? Karena orang itu gede-gede, dia makan orang, dia lebih gede, lebih banyak jumlahnya dari kita, lebih ini. Akhirnya tidak bisa. Terus lanjut, yuk. Lanjut. Nah, terus akhirnya begitu lanjut ya, rumahnya gede-gede. Nih lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, 2 orang berkata, tidak, kita akan ke sana karena Tuhan memberikan kita kemenangan. Ingat, saat ya, Tuhan bilang gitu, yang 10 marah sama Yosua dan Kaleb. Lu gila ya, kita suruh mati, suruh ngelawan orang gitu, kamu mati. Dilempari batu sama orang yang 10. Yosua dan Kaleb dilempari batu orang 10 orang pengintai karena dia tidak mau melawan orang-orang di situ. Padahal sudah disuruh Tuhan. Tuhan menyuruh negeri Kanaan akan menjadi milikmu. Tapi suruh maju tidak mau, takut. Kemudian dibunuh oleh Tuhan. 10 pengintai dibunuh oleh Tuhan. Terus dia bilang gini, aku akan membunuh 10 pengintai dari Tuhan. Kenapa? Karena selama perjalanan dari Mesir ke Israel, ke Mesir ke Kanaan, berapa banyak mujizat yang Tuhan sudah berikan? Banyak. Kurang air dikasih, kurang ini dikasih, apa-apa dikasih. Perjalanan dari Israel, dari Mesir ke Kanaan itu banyak mujizat Tuhan. Dia masih tidak percaya, dibunuh sama Tuhan 10.
10 orang tidak akan memasuki Kanaan. Hanya 2 orang yang percaya, yang beriman akan masuk ke Kanaan. Sama dengan apa yang terjadi nanti. Baliknya, yuk balik. Balik. Yang langit baru, bumi baru adalah tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan mati terbunuh. Dibunuh, yang sama seperti 10. Yang 2 akan masuk ke Kanaan karena iman. Jadi tolong jemaat, jangan tidak percaya sama iman. Iman itu adalah kunci kamu masuk ke kekekalan. Jelas? Jelas ya? Tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Kita lihat bahwa mengintai, 12 mengintai, hanya 2 yang masuk ke Kanaan. Nanti di dunia ini Tuhan tanya, siapakah pada saat aku datang kembali, apakah aku mendapati iman di bumi? Aku lihat Tuhan sudah tidak ada Tuhan yang beriman. Gila. Pada saat kita diwarisi tanah perjanjian, kamu anak kerajaan waris perjanjian, tapi setan berusaha membatalkan kamu untuk masuk ke sana, untuk menggugurkan imanmu, supaya kamu tidak sampai ke sana, supaya kamu bersama-sama dengan iblis dibakar. Jelas? Ya, kita akan maju ke Yerusalem. Wow, ini masih banyak lagi. Terus lagi lanjut. Oke, sudah hampir selesai. Yuk, terus ya, ini nanti kamu belajar sendiri. Kalau kamu mau minta PowerPoint saya, tak kasih. Tapi tugasmu apa? Sebarkan ke ini, ke grup. Terus ayo lagi yuk. Tak sering. Yuk. Wes nanti yuk. Nih. Ke keluarga aja. Menyerang keluarga. Sampai ini aja. Keluarga diserang enggak? Perceraian banyak enggak? Setan ingin perpisahan dalam keluarga, perceraian, keluarga berantakan, broken home, berapa banyak pernikahan Kristen bercerai. Iblis membuat kekacauan dalam rumah tangga secara perlahan sehingga kita merasa bahwa serangan iblis terhadap keluarga kita supaya hancur. Jelas? Kehancuran keluarga pertama. Jelas? Dibuat penyimpangan seksual yang tadinya sama suami istri ternyata dua-dua bisa. Biseks ya. Kemudian Budi sama apa? Budi sama Anton. Bener nggak? Siti sama siapa? Siti sama Rini misalnya, ya lah. Bener ya, Siti sama Rini, ya lah. Nah, dihancur sehingga kita tidak merasa bahwa serangan iblis itu pada keluarga kita. Ular binatang yang cerdik, setan menghancurkan keluarga Adam. Dengan proses yang lama setan dikatakan cerdik karena mereka belum makan buah baik. Setelah makan buah terbukalah mereka. Nah, saat mereka terbuka baru mereka mengenal yang namanya kejahatan. Kemudian dihancurkan keluarga pertama. Kedua, apa kata Tuhan? Aku akan membuat keturunanmu menginjak ular karena engkau sudah menyesatkan anak-anakku. Kurang ajari keturunan Hawa menginjak ular. Oh, keturunan Hawa tak hancurkan. Dihancurkan enggak? Hancurkan. Kain membunuh Habil. Kejahatan pertama, Kain membunuh karena dosa iri. 7 dosa manusia tadi. Iri. Membunuh Habil. Iblis membajai bapamu karena kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak kebenaran. Dia berkata dusta karena ia bapak sendiri. Jadi iblis pun kehancuran yang pertama, anaknya dibuat mati. Kain dibuat tidak memihak iblis. Karena apa? Sering dibisiki oleh iblis. Iri itu adikmu disenangi Tuhan, kamu tidak disenangi Tuhan. Adikmu, lihatlah adikmu. Dia akhirnya mendengarkan suara iblis dan terhilang selamanya. Kain mendengarkan suara iblis dan dia terhilang.
karena dia mendengarkan suara iblis. Dan Habel dibunuh, itu kehancuran keluarga yang pertama. Dan sehingga begitu dua-duanya hancur, Tuhan tidak punya seed. Seed itu apa? Benih. Tuhan punya benih gak? Gak ada. Sampai Tuhan membuat benih baru, yaitu anak ketiga Adam, yaitu yang disebut Set. Jadi Yesus lahir dari keturunan Set, bukan keturunan Habel, karena Habel mati. Terus habis ini, sampai ini aja agenda. Yuk terus menyerang kepercayaan diri kita supaya kita tidak bangkit. Kalau ada yang kegagalan di masa lalu, kamu trauma, itu dari iblis. Iblis tidak mau kamu bangkit lagi. Itu adalah kegagalannya. Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopangnya. Ingat, percobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Tuhan tidak melewati kekuatan kamu. Kalau dia lebih, tidak akan dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar. Nah, ingatlah ini. Jadi iblis akan mendakwa terus. Kuatkan hatimu, jangan lemah, karena ada upah bagi sana. Ya, sudah dilemparkan kita pendakwa itu. Yuk lanjut. Panggilan kita dipanggil. Siapa dulu? Kayaknya si Albert dulu pernah, Bu, saya dipanggil sebagai konseling. Iya benar. Waktu itu Albertnya, Bu, saya dipanggil sebagai konseling pendoa, tapi saya menjadi tawar hati. Ya, karena saya ada kesalahan ya, ada kesalahan, keluargamu dihancurkan kan, terus ada kesalahan, saya takut. Kenapa? Saya takut saya takut kecewa lagi, takut gimana ya kan? Nah, itu adalah dibuat oleh iblis untuk kamu tidak bertumbuh potensimu. Ngerti gak? Ya, iblis memperkuat ketakutanmu, kekhawatiranmu, kegelisahanmu, stres kamu, sampai semua mendominasi pikiran, menyebabkan kita bahwa mengikuti Tuhan adalah berisiko dan bahaya. Ya, betul? Wah, bahaya Bu kalau saya gitu. Bahaya, yes. Karena waktu kamu mengikuti Tuhan, kamu siap perang. Every day, every minute, yes. Karena Tuhan lihat, setan lihat, wah kurang ajar ini, tidak bisa dijatuhkan. Aku kan menjatuhkan dengan segala cara. Waktu kamu mengikuti Tuhan, kamu siap berperang, berisiko dan menjatuhkan. Yosua bilang, saudara-saudaraku yang bersama pergi dengan aku, 12 pengintai, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikutinya. 10 pengintai membuat tawar hati, tetapi Yosua dan Kaleb tidak tawar hati. Dia tetap percaya pada Tuhan. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian, tetapi 10 pengintai itu mati. Yuk lanjut. Kekudusan. Nah ini kekudusan kita. Habis ini ada satu lagi, habis ini selesai. Kekudusan kita. Besok lanjutin Bapak aja ya. Kekudusan kita. Ingat, ini adalah pekerjaan iblis semua. Nah, selfie memuliakan diri sendiri itu adalah pekerjaan apa? Iblis sendiri. Jadi ini adalah semua pekerjaan iblis. Ingat, ya, kita lihat setan berusaha untuk mencobai kita dengan berbagai godaan untuk mencemari kekudusan kita. Toleransi dengan dosa, kompromi, mengabaikan konsekuensinya. Setan mencobai kita dengan berbagai dosa, mengatakan bahwa kita bisa bertoleransi dengan dosa. Gak apa-apa, yang penting kamu ke gereja. Dosa jalan terus, gereja jalan terus, gak apa-apa. Betul? Itu adalah setan sudah menyerang kekudusan kita. Tapi kalau kamu doa, Pak Budi saya doakanmu. Kenapa? Doa sendiri, saya doa tidak dijawab Tuhan. Nah lihat, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah kejahatanmu. Dan yang menyembuhkan dia dari kamu sehingga ia tidak mendengar adalah dosa. Ya, yuk lanjut. Waktu ibadah kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi makanya banyak orang yang bilang gini, ayo sembahyang ibadah hari Minggu. Nggak bisa Pak, saya masih bersih-bersih rumah. Pak, saya lagi ada kerjaan. Pak, saya ada lagi proyek. Pak, itu adalah menjauhkan diri dari keintiman dengan Tuhan. Ya toh? Padahal bangsa Israel
itu dikeluarkan dari Mesir karena bangsa Israel supaya beribadah kepada Tuhan. Ya, kita lihat. Nah, Maria dan Marta sibuk dengan pekerjaan dan tidak mau tunjukkan Yesus kebenaran. Tapi Yesus berkata, Maria memilih yang terbaik. Duduk tenang di kaki Yesus untuk mendengarkan firman, itu adalah yang terbaik. Ya, yuk lanjut yuk. Kita lihat, menyerang hati kita. Setan menggunakan setiap kesempatan untuk membuka luka lama kita, kegagalan, kepahitan, tidak mau mengampuni dan selalu mengingat kesalahan kita. Sehingga kita bukan ciptaan baru lagi, tapi kembali. Makanya ada orang yang bertobat, habis itu dia kembali ke perbuatan lama. Itu karena kita yang tadinya menjadi ciptaan baru, kemudian tidak lagi menjadi ciptaan baru. Kita yang tadinya hamba dosa, kita diberi jubah kebenaran Tuhan, tetapi karena setan berusaha kita menanggalkan jubah kebenaran untuk kembali ke hidup lama lagi. Itu tujuan setan. Jadi setan tidak akan pantang menyerah untuk anak-anak Tuhan, untuk membuat dia berdosa lagi. Ayo lanjut. Menyerang hati kita tadi udah. Nah ini. Tadi menyerang hati ya. Hiduplah oleh roh. Percabulan hawa nafsu adalah roh jahat. Dan kalau hidup oleh, yuk lanjut. Kalau ada yang tadi ada Roh Kudus, semua Roh Kudus, hatinya terang, mata hatinya terang, kamu dapat bisikan yang benar. Kalau hati orang itu jahat, pendapatnya juga jahat. Kalau hati orang itu benar, hidupnya penuh firman, mulutnya yang dikatakan, mulut hatinya mengadakan nasihat yang baik. Matanya terang, hatinya terang, mata hatinya terang, bisikannya, nasihatnya semua dari Roh Kudus, dari Kristus, dari ini. Yang sebelumnya, kalau orang itu jahat, lihat yang sebelumnya apa? Nah, kalau orang itu jahat, suaranya dari mana? Mata hatinya mana? Dari iblis juga. Jadi kamu tidak bisa meminta nasihat daripada orang yang tidak mendengarkan firman. Karena nasihatnya semua berasal dari iblis. Jangan meminta nasihat pada orang yang hidupnya tidak benar-benar dalam Tuhan, karena nasihatnya dari iblis. Mata hatinya iblis, melihat yang iblis suka melihat. Terus suaranya dari mana? Suara iblis. Kalau yang tadi yang terang, coba lagi lanjut. Suara hatinya dari mana? Ada suara hati daripada Roh Kudus, daripada Alkitab yang mau menasihati orang. Jadi jangan meminta nasihat kepada orang yang hatinya jahat. Yuk lanjut. Menyerang hubungan kita dengan sesama, saudara, teman saudara. Iblis menciptakan perselisihan pertemanan supaya kita bertengkar sama kita. Maka itu bilang iblis merusak hubungan dengan saudara seiman supaya dalam gereja terjadi perpecahan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan hendaknya dibuang, tetapi hendaknya kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Janganlah ada perkataan kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya mereka mendengar. Dan yang ke-30, jangan kamu, ini penting sekali nih. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Wow. Kita mau diselamatkan, tahu, sadar bahwa dunia ini akan dihancurkan, kita akan diselamatkan. Tetapi apa pesannya? Jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatkan. Tanda-tanda orang-orang milik Allah adalah apa? Roh Kudus. Tunggu malaikat, aku akan memeteraikan semua orang yang menjadi milikku, akan kumeteraikan kepada Roh Kudus dengan dahinya dengan Roh Kudus. Aku akan mengangkat dia pada hari penyelamatan. Terus kemudian, yuk, ya toh, dah, nah, yuk, lanjut, dah, terus. Ini adalah ujian iman dan besok kita lanjutin lagi. Mari kita belajar mengenai unshakable faith. Ini adalah ujian iman untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana ini adalah iman yang tak tergoncangkan, di mana Sadrak, Mesak, Abednego diuji untuk yang terakhir kali. Ya, masih banyak. Diuji yang terakhir kali, sekalipun aku tidak menyembah Tuhan, tapi aku tetap menyembah Tuhan.
itu adalah ujian yang terakhir. Kita hidup ini akan diuji, ini akan saya lanjutkan minggu depan aja. Wah, sudah segini saya nggak pernah.